Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVMO yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah bersama ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas syiar penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan seperti yang kita ketahui juga 1 bulan lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Dan pemirsa, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1444 Hijriah berdasarkan maklumat yang telah disebar. 1 Ramadan 1444 Hijriah pada Kamis 23 Maret 2023, 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April 2023 dan 1 Zulhijjah pada Senin 19 Juni 2023. Dan penetapan ini berdasarkan hisab wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan untuk membahasnya lebih lanjut lagi, kita langsung sapa saja ayahanda kita Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Prof pekan ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Senantiasa sehat ya Pak Prof ya, insya Allah. Pak Prof, mengenai syiar penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah, bisa menjelaskan kembali Pak Prof mengenai maklumat yang telah disebarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TVMO yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita terus waktu berjalan dan kita sebentar lagi akan masuk ke bulan suci Ramadan. Di dalam masyarakat Islam, penentuan bulan suci Ramadan itu ada beberapa metode atau manhaj. Pertama, ada yang disebut hisab hakiki, yaitu hisab yang memang dihitung berdasarkan real waktu. Ada 2, yaitu pertama wujudul hilal, yang kedua imkanul ru'yah. Wujudul hilal itu ialah menganut jika secara singkat saja hilal pada waktu malam tanggal 29 Ramadan itu dilihat sudah ada, walaupun tingginya berapapun ya, asal sudah di atas ufuk, maka besoknya tanggal 1 Ramadan. Dan itu sudah bisa dihitung karena hisab itu kan astronomi, berdasarkan pada perhitungan-perhitungan ilmu falak yang akurat. Yang kedua, imkanul ru'yah adalah mereka memakai hisab tetapi berpedoman kepada tingginya hilal yang dapat dilihat. Ya, itu yang ukurannya ru'yat yang dapat dilihat. Pemerintah Indonesia menetapkan 3 derajat. Jadi jika bulan sudah 3 derajat, maka besoknya adalah bulan Ramadan. Tapi kalau besoknya ternyata di bawah, kalau dilihat tanggal 29 itu bulan di bawah 3 derajat, mereka mengatakan belum masuk 1 Ramadan. Dan persis ukurannya 4 derajat. Ada lagi yang disebut dengan hisab urfi, yaitu hisab yang dihitung berdasarkan pada hitungan-hitungan tertentu. Biasanya mereka ada perhitungan khusus, terdapat di pesan-pesantren yang kuno, pesan-pesan salafi kuno. Dan yang keempat adalah ru'yat, yaitu ru'yat global, yaitu ru'yat dilihat bulan di seluruh pelosok dunia. Kalau sudah ada yang muncul bulan, maka seluruh dunia punya kewajiban besoknya melakukan puasa atau saum.
Ada juga yang disebut ru'yat lokal ya, rukatapan hupil wilayatul hukmi, yaitu seperti yang dilakukan oleh pemerintah Departemen Agama yang setiap tahun tanggal 29 itu selalu melihat kepada hilal di atas gedung atau di gunung ataupun di pantai-pantai. Maka berdasarkan perhitungan wujudul hilal yang dianut oleh Muhammadiyah, ternyata pada tanggal 22 bulan Maret itu bulan sudah di atas 7 derajat. Artinya sudah masuk besoknya bulan Ramadan. Ini mungkin akan sama dengan pemerintah dan ormas lain yang menetapkan MK Ru'yat 3 derajat, kan sudah di atas 3 derajat. Oleh karena itu berdasarkan pada perkiraan, kita akan awal puasa, awal Ramadan itu akan bersamaan tanggal 23 Ramadan. Ya. Tetapi saya tidak tahu karena mereka pun harus melihat bulan dulu. Kan itu sangat relatif kalau melihat bulan itu. Baik. Oleh karena itu mungkin diharapkan sama karena perhitungan sudah 7 derajat. Yang jadi masalah adalah nanti waktu Lebaran. Betul. Karena tanggal 21 itu tinggi bulan baru 1 derajat. Untuk Muhammadiyah maka sudah menentukan lebarannya tanggal 22 karena bulan sudah ada. Tapi bagi Imkan Ru'yah belum tentu. Karena mereka harus menetapkan 3 derajat, apalagi Ru'yatul Hilal. Tapi tergantung, tiba-tiba ada mungkin nanti bulan hilal ya, walaupun masih ada 1 derajat. Oleh karena itu, menurut perkiraan kasar, ya bisa bersamaan Lebaran, bisa tidak bersamaan. Baik. Dan ini menjadikan biasanya kehidupan keagamaan di kita agak kurang semarak ya lebarannya itu, karena ada 2 lebaran. Baik, Bapak. Jadi itu, oleh karena itu kenapa Muhammadiyah sudah menetapkan di awal-awal, karena kita pakai hisab, ilmu falak, astronomi sebagai suatu perhitungan modern yang dijalankan oleh para ahli astronomi, ya, ahli akademis. Itu mungkin nengnya mengenai kenapa kita awal-awal sudah menentukan kapan lebaran dan kapan awal puasa. Masya Allah. Artinya memang dari Muhammadiyah sendiri sudah konsisten dan komitmen begitu ya Pak Prof, dengan perhitungan hisabnya itu untuk menetapkan awal Ramadan dan juga Idul Fitri tadi, sehingga kita bisa lebih baik lagi, lebih siap lagi menyambut bulan suci Ramadan. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU. Kita masih membahas mengenai syiar penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Tadi juga Prof Dadang juga kembali sudah menyampaikan dan menjelaskan bagaimana maklumat yang telah disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, Pak Prof, tadi Pak Prof juga sedikit menyinggung mengenai persamaan dalam penetapan awal Ramadan antara Muhammadiyah dan juga pemerintah, juga dengan beberapa organisasi lainnya. Nah, kalau kita bahas mengenai ilmu falak atau ilmu astronomi dalam perhitungan awal Ramadan ini, apakah juga ada hukumnya dalam hukum Islam seperti itu, Pak Prof? Iya kan, Nabi menyuruh dalam hadisnya, sumuri ru'yatihi wa abduru liruyatihi. Berpuasalah kamu ketika melihat bulan hilal dan lebaranlah kamu ketika melihat bulan. Artinya ukurannya itu ada atau tidak adanya bulan. Para ulama tertentu mengartikan dilihat itu dengan lihat kepala. Dilihat. Maka kata Nabi, kalau tidak dilihat, sempurnakanlah Sa'ban 30 atau Ramadan 30. Kalau tidak terlihat, ya karena awan atau apa. Tapi Muhammadiyah mengartikan dan ulama-ulama lain ahli hisab mengartikan bahwa yang disebut dengan
melihat itu bisa melihat dengan ilmu. Ru'yat bil ilmi. Artinya dengan perhitungan, karena sekarang kan musimnya sudah pada canggih. Menghitung astronomi sudah, kita meramalkan gempa, meramalkan gerhana juga sudah bisa. Kapan terjadi gerhana tahun 2003 itu sudah ada jadwalnya di Muhammadiyah itu. Artinya sekarang sudah canggih, kita mau mengunjungi bulan saja sudah bisa. Berarti itu kan hal perhitungan astronomi sudah tepat. Kenapa harus dilihat? Itu perhitungannya. Oleh karena itu perbedaan pemaknaan inilah yang melahirkan perbedaan-perbedaan manhaj atau cara mengambil permulaan awal bulan Ramadan. Konsekuensinya apa? Jika wujudul hilal dia pada bulan tanggal 30 Sa'ban itu berpuasa, tidak berpuasa, padahal dia sudah beryakinan bahwa tanggal 1 itu tanggal 23, lalu dia berpuasa, itu berdosa. Ya, menurut saya. Kalau nanti tanggal 22 April orang-orang Muhammadiyah yang meyakini wujudul hidayah itu masih berpuasa, itu berdosa. Karena ada Nabi haram hukumnya puasa pada tanggal 1 Syawal. Nah, kalau soal hukum, soal hukumnya tadi kita melihat ataupun menghitung, itu dasarnya hadis Nabi tadi. Oleh karena itu di Indonesia atau di dunia ini bervariasi-variasi. Cuma kalau di negara-negara lain bisa disatukan oleh kebijakan pemerintah, kalau di sini kan tidak bisa. Hanya bervariasi. Yang urfi itu bisa 3 hari sebelumnya atau 3 hari setelah pemerintah. Yang Muhammadiyah kadang-kadang sebelum pemerintah. Karena kita memakai tadi yang disebut dengan wujudul hilal. Itu. Masya Allah. Jadi memang ada dan banyak begitu ya keberagaman untuk berfastabiqul khairat. Pak Prof, kalau mengenai ilmu falak atau astronomi begitu dalam ilmu hisab di Muhammadiyah sendiri, tentunya kan setiap tahunnya ilmu juga harus terus dikembangkan begitu, apalagi juga di Muhammadiyah. Nah, kalau dari Muhammadiyah sendiri ada nggak sih Pak Prof lembaga khusus yang memang setiap tahunnya, setiap waktu tentang hisab ini Pak Prof? Ada, Majelis Tarjih. Majelis Tarjih itu kerjaannya yaitu di samping menentukan penggalian-penggalian tentang syariat agama Islam yang lebih soheh lagi, yang lebih kuat lagi dalilnya. Juga Muhammadiyah diantaranya Majelis Tarjih itu juga ada divisi yang khusus tentang hisab. Tentang hisab. Yang ya mereka menghisab. Kita ini mempunyai 170 perguruan tinggi Muhammadiyah Asia. Mereka ada di antara mereka yang mempunyai jurusan-jurusan astronomi. Ada juga yang ahli-ahli. Seperti halnya di UMSU ya, Sumatera Utara itu ada yang namanya di atas itu di atas Paskasan itu tempat untuk melihat bulan. Dipakai fasilitas untuk Kementerian Agama. Peneropong khusus dari Muhammadiyah begitu ya Pak Prof? Untuk meneropong begitu. Dengan teropong yang canggih. Tapi kalau Muhammadiyah kan tidak usah begitu. Kalau sudah menurut hitungan itu sudah masuk. Karena ilmu alam falak sekarang atau ilmu falak sekarang itu sangat canggih. Ilmu hisab sekarang tidak seperti dulu. Zaman Kangjeng Nabi kan belum ada perhitungan. Kami, kata Nabi, adalah umat yang ummi, yang tidak bisa menulis dan membaca. Pokoknya bagi kami ya, sebulan itu sekian gitu. Jadi memang waktu itu makan belum berkembang. Tapi sekarang mas, kata saya juga, baik alat teropong yang canggih ataupun alat perhitungan yang cukup canggih juga sudah ada. Artinya kita silahkan mau percaya yang mana. Tetapi lagi-lagi ilmu falak pun tadi ditentukan oleh keyakinan apakah itu imkanur ru'yat atau wujudul hilal. Itu yang
menjadi perdebatan di antara masyarakat kita sampai hari ini, terutama dua itu, yaitu wujudul hilal dan imkanur ru'yat di antara hisab. Kalau dengan ru'yat kan beda lagi metodenya, harus istihad. Oleh karena itu menurut saya hal ini akan terjadi terus, ya. Kecuali kalau ada konsensus di antara kelompok-kelompok keagamaan untuk mencari solusi dari perbedaan-perbedaan. Artinya dari Muhammadiyah sudah tetap begitu ya tentang awal penetapan Ramadan dan 1 Syawal begitu. Pak Prof, perbincangan kita semakin menarik lagi tentang syiar dakwah Muhammadiyah mengenai awal Ramadan dan Idul Fitri. Namun pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai syiar dakwah penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah, dan kita masih bersama dengan ayahanda kita, Ketua PP Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI. Nah, Pak Prof tadi sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, tentang syiar dakwah Muhammadiyah sendiri setelah disebarkannya maklumat ini, adakah anjuran khusus Pak Prof untuk masyarakat khususnya dan kader Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadan? Ya, PP Muhammadiyah telah memaklumkan ya kemarin awal bulan Februari itu tentang keputusan Majelis Tarjih yang diputuskan secara resmi oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan diiklankan itu diumumkan, bahkan diliput oleh para wartawan di berbagai media. Itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada khususnya warga Muhammadiyah, umumnya masyarakat Muslim, bahwa Ramadan itu sudah hampir tiba. Ya. Itu PP Muhammadiyah tadi menentukan tanggal 23 Maret. Jadi tinggal hanya beberapa hari lagi. Oleh karena itu sangat penting ini karena untuk mempersiapkan beberapa persiapan bulan Ramadan. Di antaranya mempersiapkan masjid harus dibersihkan, diperindah, mungkin ada waktu untuk mengecat. Yang kedua dibuat jadwal untuk penceramah tarawih dan imam tarawih, kan sudah kita ketahui tanggalnya, jadi kita tinggal itu saja. Coba kalau kita belum mengetahui tanggalnya, kapan awal puasa? Jadi kita memberitahu khatib itu juga agak susah ya. Kalau Muhammadiyah kan sudah dari sekarang disebarkan. Yang ketiga, ya mungkin para orang-orang Muslim dan orang Muhammadiyah itu mempersiapkan baik fisik maupun materi untuk bulan puasa. Jadi jangan sampai mereka sakit pada waktu bulan puasa, karena sakit kan yang diberi izin oleh Allah untuk tidak puasa, tapi harus mengqadha lagi. Oleh karena itu mungkin persiapan sekarang jaga stamina, yang kedua kumpulkan rizki untuk persiapan bulan Ramadan. Jangan sampai nanti karena saum tenaganya tidak full, sehingga kita malas bekerja dan penghasilan juga berkurang. Oleh karena itu sekarang masih ada waktu sebulan ini untuk mengumpulkan pundi-pundi yang bisa mengumpulkan pundi-pundi itu, supaya mereka bisa seperti itu. Jadi itu persiapannya seperti yang dikehendaki oleh Muhammadiyah seperti itu. Sehingga Muhammadiyah ada tuntunan qobla Ramadan, itu disiarkan dan di poin-poinnya ada. Sehingga kita sebagai warga Muhammadiyah dan kaum muslimin memang punya waktu untuk mempersiapkan hal-hal baik secara umum maupun secara teknis dari bulan Ramadan itu. Baik. Kalau memang sudah ditetapkan nih oleh Muhammadiyah, kita juga lebih siap lagi tentunya ya Pak Prof dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, Pak Prof, kita sudah di penghujung acara, barangkali Pak Prof bisa memberikan pesan kepada masyarakat secara umum dan khususnya kepada kader-kader Muhammadiyah di Indonesia maupun di luar negeri. Silakan Pak Prof. Kepada pemerintah sebaiknya tidak menentukan
awal Ramadan atau awal Syawal, ya, cukuplah mereka menentukan keputusan libur, ya. Tidak usah menentukan ibadah. Ibadah itu serahkan saja kepada masyarakat. Mereka keyakinan seperti apa, karena itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar pasal 29. Artinya kalau yang mau wujudul hilal silahkan, mau imkanur ru'yah silahkan, mau ru'yat silahkan. Jadi diberi kebebasan, karena kita itu harus yakin, hatta ya'tiyakal yakin, sampai yakin bahwa yang kita anut ini suatu yang kebenaran. Oleh karena itu mungkin itu pada pemerintah mengayomi semua, jangan sampai dia berpihak ke salah satu kelompok. Yang kedua, bagi masyarakat, kalau nanti terjadi perbedaan lebaran atau lebaran haji, ya bersabar, karena ini merupakan satu kenyataan di masyarakat kita bahwa agama itu dipersepsi, ditafsirkan yang tergantung pada orang-orang yang mempunyai paham latar belakang. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, macam-macam lah. Dan tadi saya katakan juga cara untuk menetapkan awal bulan Ramadan atau bulan Hijriah itu juga bermacam-macam. Ada wujudul hilal, ada imkanur ru'yat, ada urfi, ada ru'yat global, ada ru'yat lokal. Jadi ada 5, masih akan ada variasi-variasi. Menurut saya jangan kaget. Dan silahkan kita, yang penting kita khusyuk dalam beribadah, yakinilah mana manhaj kita, mana yang kita akan ikuti. Toh semuanya mempunyai alasan-alasan yang kuat, alasan-alasan yang qat'i, baik yang wujudul hilal, imkanur ru'yat, ru'yat lokal, ru'yat global juga mempunyai dasar-dasar yang mereka ambil, dasar-dasar itu untuk menentukan keputusan cara masing-masing. Dan persiapkanlah bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa menjalaninya dengan tenang, tidak terganggu oleh yang dikatakan Al-Quran, "Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhor." Jika kamu sakit dan dalam perjalanan, maka puasanya boleh diganti di waktu yang lain. Bahkan disebutkan bagi orang-orang yang sudah tidak kuat puasa karena terlalu tua atau punya sakit parah, boleh tidak puasa tapi diganti dengan pijah, memberi makan fakir miskin 1 hari seorang. Dan mau dilebihkan ya silahkan. Man tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Barang siapa yang ingin lebih baik ya silahkan. Itu mungkin. Masya Allah, sangat banyak juga kemudahan yang diberikan dalam Islam ya Pak Prof. Pak Prof, tadi berarti paling penting itu yaitu siap gitu dari kitanya dan khusyuk dalam melaksanakan ibadah Ramadan nantinya. Pak Prof, sekali lagi terima kasih atas informasi dan penjelasannya kepada kita semua tentang syiar penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Kami informasikan kembali pemirsa bahwa 1 Ramadan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu jatuh pada Kamis 23 Maret 2023, 1 Syawal jatuh pada Jumat 21 April 2023 dan 1 Zulhijjah pada Senin 19 Juni 2023. Dan kita sama-sama juga berdoa semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga nantinya kita bisa bertemu dan menyambut dengan sukacita Ramadan 1444 Hijriah. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk para pemirsa di rumah dan terima kasih sudah menyaksikan catatan akhir pekan TV-mu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.